Zoom. Kalau boleh tahu, dari mana aja nih asalnya? Boleh ya di komen di chat Zoom. Ada yang dari Jakarta, eh, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bekasi Barat, Bogor, sama nih Bogor. Ada yang dari Tangerang, Jateng. Oh, banyak banget ya yang datang. Baik, mungkin kita langsung mulai aja ya. Selamat datang di webinar di Teras, yaitu Digital Literasi, Cakap Digital Melalui Kreativitas. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, makanya kenalan dulu biar sayang. Kenalin, nama aku Musyafa, selaku MC yang akan memandu acara pada hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita ke acara inti, izinkan aku untuk membacakan beberapa tata tertib pada acara hari ini. Untuk tata tertib, tolong diperhatikan baik-baik dan dipatuhi ya teman-teman, agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, peserta dilarang menyebarluaskan link room Zoom webinar di Teras. Yang kedua, peserta dapat memasuki room pada pukul 14.30. Yang ketiga, peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera serta menggunakan virtual background yang sudah dibagikan oleh panitia. Yang keempat, peserta dilarang menyalakan mic selama rangkaian acara sedang berlangsung, kecuali Mohon maaf moderator tadi ke mute. Oh iya, aku ulang ya. Untuk tata tertib, tolong diperhatikan baik-baik ya, agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, peserta dilarang menyebarluaskan link room Zoom webinar di Teras. Yang kedua, peserta dapat memasuki room pada pukul 14.30. Yang ketiga, peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera serta menggunakan virtual background yang sudah dibagikan oleh panitia di grup. Yang keempat, peserta dilarang menyalakan mic selama rangkaian acara sedang berlangsung, kecuali sudah ditunjuk oleh MC dan dipersilahkan untuk berbicara. Kelima, jika peserta memiliki pertanyaan, maka dapat ditanyakan pada sesi tanya-jawab dengan seizin MC. Keenam, wajib raise hand jika ingin bertanya. Ketujuh, peserta dilarang mengeluarkan kata-kata kasar maupun kata-kata yang mengandung unsur sara baik secara lisan maupun secara tertulis di public chat. Kedelapan, absensi peserta akan dibagikan pada saat webinar berlangsung. Dan kesembilan, ada door prize yang sangat menarik bagi 2 peserta aktif yang beruntung yang akan diumumkan di Instagram Story @advance.studio. Nah, itu dia teman-teman tata tertibnya. Mohon untuk diperhatikan lagi ya teman-teman, agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Gimana nih teman-teman? Masih pada semangat semua kan? Harus semangat dong. Nah, sebelum kita memasuki acara inti, izinkan aku untuk membacakan profil singkat narasumber hebat kita pada hari ini. Kepada kakak operator, dipersilahkan untuk menampilkan. Baik, untuk narasumber kita pada hari ini, namanya Nabila Khairunisa, biasa dipanggil Kak Bella. Kak Bella ini sekarang sedang bekerja di Fast Financial Group, Payfast, di bidang produk desainer. Sebelumnya sempat bekerja di 2 perusahaan. Yang pertama di XCDC, PTE Ltd di bagian UI/UX designer. Yang kedua sempat bekerja di Sinergi Academy, yaitu di bidang UX researcher and UI designer. Untuk pengalamannya, Kak Bella sempat memenangkan di First Winner of Best Team in Final Showcase BCA Sinergi Academy Batch 2. Yang kedua, sempat memenangkan First Winner Creative Poster Infographic MP Expo 2020, dan yang terakhir sempat memenangkan First Winner Literatur Poster Creativity, Create Innovation with Information Technology. Baik. Wah, keren banget ya pembicara kita pada hari ini. Mungkin langsung aja kali ya kita panggil Kak Bella
Waktu dan tempat dipersilahkan, Kak. Halo semuanya. Suaraku udah kedengeran belum ya? Sudah, Kak. Oke, selamat Baik. siang semuanya. Jadi di sini aku dapat kesempatan buat nyampein materi dan juga sharing tentang digital literasi. Boleh ditampilin slide-nya? Oke, sebelumnya kenalin dulu, aku Nabila Hoirenisa, biasanya dipanggil Bella. Terus seperti yang udah dikenalkan sama MC tadi, saat ini aku bekerja sebagai product designer di Fast Financial. Nah, untuk materi hari ini terus tentang literasi digital, yaitu makin cakap digital melalui kreativitas. Oke, next. Nah, untuk learning points yang bakal kita pelajarin hari ini, itu tentang pemanfaatan dari literasi digital, terus yang kedua itu skill literasi digital, dan yang ketiga, bagaimana cara kita untuk meningkatkan skill digital literasi kita, terus juga aplikasi dari digital literasi itu sendiri dalam creative industry. Oke, next. Sebelumnya kita lihat datanya dulu. Berdasarkan data per Februari 20, 2022, itu dari total populasi di Indonesia itu ada sekitar 277,7 juta. Nah, untuk pengguna dari untuk koneksi dari mobile selulernya sendiri itu mencapai 370,1 juta. Padahal total populasinya 277,7 juta. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa koneksi dari mobile selulernya itu malahan lebih tinggi daripada total populasinya, yaitu mencapai 133,3%. Terus untuk pengguna internetnya sendiri itu mencapai 204,7 juta atau sekitar 73,7% dari total populasi, dan juga untuk pengguna aktif sosial medianya itu mencapai 191,4 juta. Nah, dari sini, dari data ini kita bisa lihat bahwa penggunaan internet dan juga sosial media itu cukup masif di Indonesia, yang mana persentasenya sendiri ini cukup tinggi. Bahkan untuk penggunaan mobile selulernya sendiri itu melebihi total populasinya. Misalnya satu orang mungkin punya lebih dari satu HP, atau mungkin punya untuk pekerjaan, terus untuk pribadi, kayak gitu kan. Nah, terus next. Oke, terus ngapain sih orang-orang itu mengakses internet atau media di digital gitu? Nah, untuk time spend atau waktu yang dihabiskan untuk berselancar ke internet itu mencapai 8 jam 36 menit. Yang mana angka ini tuh cukup tinggi. Karena sehari kan cuma ada 24 jam tuh. Bahkan ini tuh 1/3 dari aktivitas kita sehari. Kita tidur 8 jam, terus akses internet 8 jam. Berarti kita cuma punya free time 8 jam. Jadi ini lumayan tinggi ya. Terus untuk waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi hanya 2 jam 50 menit, karena mungkin sekarang orang-orang lebih cenderung untuk lihat dari internet daripada TV. Terus untuk time spend menggunakan sosial media itu mencapai 3 jam 17 menit, yang mana lebih tinggi dari nonton TV. Terus untuk waktu yang dihabiskan untuk baca berita, baik online ataupun yang di print itu cuman 1 jam 47 menit. Terus untuk mendengarkan musik itu 1 jam 40 menit juga. Terus untuk mendengarkan radio cuma 37 menit. Mungkin sekarang orang-orang jadi udah mager gitu ya dengerin radio. Terus untuk podcast sendiri mencapai 55 menit. Terus untuk games itu 1 jam 19 menit. Oke, next. Terus apa sih alasan utama orang-orang main atau gunain internet? Nah, yang pertama itu untuk finding information. Kadang kita nggak cuma finding information ya, tapi kita terpapar informasi. Misal kita buka Instagram, terus kita buka TikTok, kita buka Twitter, di situ kita terpapar informasi-informasi yang tadinya nggak kita cari, tapi jadi kita tahu gitu. Nah, karena banyaknya informasi yang berseliweran ini, itu diharapkan kita bisa lebih tahu lah
apa cara untuk memvalidasi atau menganalisa apakah informasi itu emang valid atau bukan. Terus yang kedua untuk finding new idea and inspiration. Ini kaitannya sama ini ya, sama kreatif industri itu berarti mungkin kita cari ide dari internet, dari manapun bisa itu untuk mencari inspirasi. Kalau dalam desain mungkin kita kan biasanya stuck gitu untuk mendesain. Kita butuh banyak referensi, inspirasi. Kita bisa ambil dari Behance, bisa ambil dari Pinterest gitu. Nah, terus yang ketiga itu untuk stay in touch with friends and family. Ini mungkin alasan utama orang-orang pakai internet ya. Mungkin buat download WhatsApp, terus buat texting sama keluarganya, sama teman-temannya gitu. Dan alasan-alasan yang lain. Oke, next. Nah, terus apa sih literasi digital itu? Oke, next. Nah, literasi digital ini mengacu sama kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi digital untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan informasi. Jadi nggak cuma menemukan, tapi juga mengevaluasi. Kalau bisa sih kita remake informasi itu menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat dibagikan ke orang lain, dan gimana cara kita mengkomunikasikan informasi ini ke orang lain itu dengan benar atau dengan tepat. Oke, next. Terus Kominfo menetapkan 4 pilar untuk mengukur tingkat literasi digital masyarakat Indonesia. Jadi literasi digital di masing-masing negara tuh bisa diukur gitu. Nah, untuk di Indonesia sendiri, Kominfo menetapkan 4 pilar ini. Yang pertama itu digital skills, yaitu kayak tadi mengevaluasi, memanfaatkan, dan membuat informasi menggunakan teknologi digital. Terus yang kedua itu digital culture. Ini ada pergeseran dari budaya konvensional menjadi budaya digital. Mungkin misalnya kayak kita dulu belanja kan harus ke pasar gitu, mungkin harus ke toko. Terus sekarang kita bisa belanja sambil rebahan gitu dari HP. Mungkin beli di Shopee, di Tokopedia gitu kan. Terus mau makan juga tinggal klik-klik di HP, ntar makanannya diantar kayak gitu. Terus untuk digital ethics sendiri itu menyadari, mencontohkan diri, dan mempertimbangkan perilaku yang etis dalam dunia digital. Jadi sama halnya kayak kita bersosial gitu secara offline, di dunia digital juga ada sebuah etiknya gitu yang nggak tertulis. Mungkin kita dilarang untuk ngerekam orang diam-diam gitu. Sekarang kan banyak banget orang yang ngerekam diam-diam terus diupload gitu. Nah, itu tuh diperluin kesadaran untuk menyadari bahwa tiap orang tuh punya privasi gitu. Terus untuk digital safety sendiri itu adalah aktivitas mengamankan kegiatan digital. Nah, sama halnya kayak offline, di dunia digital ini juga rawan terjadi kejahatan. Kayak misal hacking, terus phishing, terus mungkin orang-orang nipu lewat belanja online gitu kan. Nah, untuk itu diperlukan pemahaman mengenai cyber security. Oke, next. Nah, terus gimana sih cara kita meningkatkan skill digital literasi kita? Nah, yang pertama itu dengan meningkatkan atau mengembangkan critical thinking, terus yang kedua itu mengevaluasi konten-konten yang kita temukan di internet, terus kemudian juga understanding social understanding, terus yang keempat itu mengembangkan kreativitas. Oke, kita bahas satu-satu. Next. Yang pertama, critical thinking. Jadi buat mengembangkan critical thinking ini sendiri, kita bisa kayak ask yourself gitu. Ketika kita menemukan sebuah informasi, apakah isi dari konten ini tuh benar? Jadi pertama kita pahami dulu nih, isi konten ini tuh tentang apa. Terus being skeptical atau kayak nggak langsung percaya gitu. Ditelusuri dulu apakah informasi ini tuh benar. Nah, terus kita juga harus lihat juga siapa autornya, apakah dia terpercaya gitu. Terus yang ketiga, siapa target audiensnya. Karena bisa aja kita nemu informasi, nah ternyata informasi itu tuh cuman sarkas atau jokes gitu. Dan misal itu menimbulkan sebuah miskonsepsi ke orang, itu tuh juga harus diteliti lagi gitu. Terus yang keempat itu, apa argumen atau source yang digunakan. Jadi ketika ada orang yang share, misal di WhatsApp nih, nah ini tuh kita kan nggak tahu tuh source-nya dari mana, terus asal mulanya itu dari mana. Nah, itu berita-berita yang nggak
bisa disimpulkan kalau itu tuh berita-berita yang nggak valid, nggak kredibel gitu. Terus juga misal kita baca opini seseorang di internet gitu kan, kita lihat dulu argumennya apa nih. Dan kalau misal beda pendapat juga aslinya nggak apa-apa, cuman kita harus kayak bisa menilai gitu, apakah argumen ini tuh tepat atau enggak. Terus setelah kita membaca, itu tuh apa yang kita bisa pelajari, apa yang bisa kita petik gitu. Terus untuk selanjutnya, next. Selanjutnya mengevaluasi konten yang kita temukan. Nah, tadi seperti yang aku bilang, ada banyak konten yang bisa kita temukan di internet, dan kita harus tahu mana sih informasi yang akurat dan reliable. Itu caranya kita bisa cek dulu URL atau website-nya, karena bisa jadi ada sebuah web yang dia tuh namanya mirip banget sama website yang asli. Misal cuma ketambahan A atau ketambahan huruf apa gitu, yang mirip banget sama website yang asli, tapi ternyata dia palsu. Terus yang kedua, take a closer look. Ini kaitannya sama critical thinking tadi. Kita harus tahu apakah berita ini source-nya itu terpercaya, terus yang nulis juga apakah kredibel gitu. Terus yang ketiga, see the content, not just the title. Kita lihat kontennya itu, nggak cuman baca judul, terus habis itu, oh ada berita ini loh, gitu. Karena sekarang tuh banyak banget clickbait gitu kan. Jadi bisa aja informasi yang di judulnya itu tuh nggak nge-portrait semua keseluruhan isi dari berita itu. Jadi penting banget buat baca kontennya. Terus yang keempat, remember cameras can lie. Ini artinya cuplikan kamera kayak apa yang kita lihat di sebuah foto di internet itu belum tentu kejadian aslinya gitu. Karena cuma satu doang gitu kan. Gimana kita tahu kejadian aslinya kayak kalau cuma satu foto doang. Terus yang kelima, just because information goes viral doesn't mean it's accurate. Kalau misal ada informasi-informasi yang viral gitu, biasanya orang kan membagikan ulang informasi-informasi ini. Nah, ini tuh belum tentu informasinya valid, walaupun banyak orang yang nge-share. Kita harus tetap cross-check dulu apakah informasi ini tuh benar. Terus yang keenam, check all the resource. Ini mungkin bisa kita lakuin dengan, misal kita nemu berita gitu kan, terus kita cari di Google, pakai keyword-nya, terus misal muncul berita-berita yang serupa, itu bisa disimpulkan bahwa berita itu tuh benar. Tapi kalian juga harus lihat dulu ya satu-satu apakah artikel-artikel itu tuh kredibel gitu. Nah, misal kita cari keyword itu di Google dan ternyata nggak ada, itu bisa disimpulkan bahwa berita itu tuh nggak benar gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya social understanding. Ini mencakup hal-hal yang kita lakukan atau nggak boleh kita lakukan di dunia digital. Yang pertama yang harus kita lakukan itu menghargai keberadaan dan privasi orang lain. Nah, ini sama halnya kayak tadi, privasi orang lain itu penting, jadi jangan sampai kita ngerekam diam-diam atau membagikan informasi orang lain, terus atau mungkin data-data personal gitu. Karena itu termasuk, itu bisa menyebabkan cyberkriminal gitu. Terus yang kedua, berpikir dulu sebelum berkomentar. Nah, ini banyak banget orang-orang yang kalau misal ngetik tuh nggak dipikir dulu gitu. Bisa, karena apa yang kita ketik di internet itu tuh bisa mempengaruhi mental orang lain. Jadi mungkin kita kalau baca sesuatu terus ngerasa sebel gitu ya, atau mungkin nggak sependapat, itu tuh ditahan dulu gitu, ditahan dulu jangan sampai diketik terus dikirim. Karena bisa aja apa yang kita ketik tuh menyebabkan orang lain ngerasa down gitu. Bahkan banyak kasus bunuh diri yang disebabkan karena bullying di internet gitu kan. Jadi be kind to other people gitu. Terus yang ketiga, membagi ilmu dan keahlian kepada orang lain. Nah, ini misalkan kita punya skill atau kita tahu tentang sesuatu atau informasi yang bermanfaat dan itu udah valid, itu bisa banget kita share ke orang lain. Terus untuk hal yang nggak boleh dilakuin, yang pertama, membagi data diri yang bersifat personal. Nah, ini sekarang kan banyak pinjol tuh. Biasanya dari KTP, dari KK itu udah bisa ngajuin ke pinjol. Jadi banyak kasus orang tuh dapat tagihan pinjol padahal dia nggak daftar. Nah, itu tuh bisa jadi karena dia secara nggak sadar membagikan data dirinya ke internet gitu.
Terus yang kedua, berdebat yang tidak perlu dan menggiring opini negatif. Ini kaitannya sama kayak ini tadi ya, yang berpikir dulu. Jadi bisa aja kita tadi punya pendapat yang beda gitu. Itu tahan dulu, jangan diketik, maksudnya jangan di-send gitu lah. Karena ya itu tadi nggak ada manfaatnya. Dan mengiring opini negatif juga bisa mengarah ke hal-hal yang nggak baik buat kita. Terus yang ketiga, menyebar berita yang belum tentu benar. Karena tadi berita, kalau misal kita dapat suatu berita dan ternyata berita itu nggak benar, bayangin ada berapa banyak orang yang kena berita itu gitu. Ada berapa banyak orang yang dapat informasi nggak benar dari kita, gitu mikirnya. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih yang dapat kita lakukan sama teknologi digital ini? Nah, salah satunya beberapa hal yang dapat kita lakukan itu adalah mengakses online course, terus juga menemukan pekerjaan, terus mungkin beli atau menjual barang, itu kayak di online shop gitu ya. Terus juga join competition atau ikut lomba, terus join community. Join community ini penting banget, karena menurutku kan aku dapat pekerjaan di sekarang juga karena join ke community, karena dengan adanya community ini kita bisa dapat kenalan orang-orang yang seranah sama kita gitu, dan di situ kita bisa dapat informasi, terus juga bisa berbagi informasi juga, terus kita juga bisa nemu mentor di bidang kita. Terus juga yang keenam itu produce information. Misal kita bikin konten gitu ya, entah di YouTube, mungkin di TikTok, di Instagram, misal kita bisa memanfaatkan platform-platform itu secara maksimal, kita juga bisa dapat cuan dari itu. Dan opportunity yang lain. Oke, selanjutnya. Terus untuk aplikasi dari digital literasi di kreatif industri sendiri ini, mungkin aku share dari pengalaman aku ya. Jadi pas awal itu aku dulu jurusannya adalah jurusan keperawatan. Tapi karena aku kurang suka sama jurusanku dan lebih tertarik ke desain, jadi pas kuliah itu aku ikut di BMFK, di bagian media dan digital. Nah, di situ aku jadi lebih tertarik sama desain dan terus ikut lomba. Waktu itu ikut lomba di tahun 2018, itu juga infonya aku dapat dari internet gitu kan. Terus coba ikut lomba, waktu itu mepet banget sih. Terus ternyata pas udah pengumuman, itu dapat juara 1. Padahal aku waktu itu kayak skeptis gitu, bisa atau enggak. Nah, dari situ aku jadi kayak kepikiran gitu, lomba-lomba ini bisa aku manfaatkan buat portofolio aku nanti, gitu. Nah, terus juga buat materi-materi tentang desain biasanya aku cari di online course. Sekarang itu kan banyak banget online course yang bisa kita akses for free gitu. Ada yang berbayar juga sih. Misal dari Udemy, terus dari Skillshare, terus dari Skill Academy gitu. Nah, terus habis itu karena aku belajar dari online course itu ngerasa kayak sendirian gitu kan, gak ada teman yang buat nge-share materi atau teman yang ditanyain. Akhirnya aku ikut bootcamp, dan bootcamp-nya ini juga waktu itu free. Jadi ceritanya aku dapat bootcamp itu pas awal, pas mau daftar, malah nemu informasi tentang scholarship bootcamp. Itu juga aku dapat informasinya dari internet, dari googling. Terus aku ikut bootcamp itu, terus dari bootcamp itu aku ikut magang. Magangnya itu juga aku dapat informasinya online dari Glints, kalau kalian tahu. Jadi sekarang kita bisa dapat magang itu banyak banget opportunity-nya. Bisa dari Glints, bisa dari LinkedIn juga. Terus mungkin dari itu tadi yang community. Community itu tadi juga apa? Kayak luas sih. Kita bisa dapat informasinya dari Telegram misalnya. Terus dari Facebook juga. Sorry, bukan Facebook. Dari itu Discord. Terus selanjutnya kan aku magang. Nah, pas magang, sorry, slide-nya masih yang tadi. Nah ini ya. Dari magang itu aku baru sebulan magang itu dapat promosi dari bosku jadi pegawai full time. Nah, di situ
aku belum lulus bootcamp posisinya, dan dapat full time job itu juga kayak apa ya, kayak gak nyangka gitu. Terus selanjutnya pas 5 bulan kemudian aku dapat opportunity dari Binar Job Connect. Nah, Job Connect ini juga aku daftarnya secara online juga. Di sini mereka nyalurin talentnya dari, tapi waktu itu aku udah punya itu sih, udah punya pekerjaan full time, tapi dari mereka tetap nyalurin ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan talent. Dan waktu itu si Paivas ini lagi nyari talent. Nah, dari situ disalurin ke Paivas, dan akhirnya aku pindah ke Paivas gitu. Nah, dari prosesnya, proses lomba, terus habis itu online course, terus ikut bootcamp, terus bikin portofolio, magang, terus cari kerja, itu semua aku lakuin secara online gitu, dengan cara googling everything. Oke, lanjut. Terus selanjutnya untuk tips karir dalam dunia digital adalah yang pertama, be an active learner. Jadi jangan pasif, tetap pelajari apa yang pengen kalian pelajari. Misal kalian tertarik sama suatu bidang, jangan ragu buat cari tahu lebih lanjut tentang bidang itu. Bisa dari online course tadi, bisa dengan ikut komunitas, bisa dengan ikut bootcamp gitu. Terus yang kedua adalah up to date dengan industri. Karena industri digital ini cepat banget berubahnya. Mungkin 3 tahun, mungkin 10 tahun yang lalu tuh UI UX designer nggak ada gitu. Bukan nggak ada sih. Mungkin ada, tapi orang-orang nggak terlalu tahu gitu kan. Terus tapi sekarang udah banyak banget perusahaan-perusahaan yang nyari tentang UI UX designer gitu. Terus yang ketiga adalah knowing your why. Ini penting banget karena dari sini kita jadi punya alasan yang kuat. Ketika kita ngerasa down gitu kan, kita jadi ingat lagi alasan kita kenapa kita berkarir di bidang ini gitu. Terus yang keempat adalah terbiasa dengan challenge. Karena sebenarnya banyak banget challenge di digital industry ini. Jadi kita harus terbiasa sama hal-hal yang mungkin susah buat kita, tapi ya kita harus yakin kalau kita bisa melewati challenge ini. Challenge itu maksudnya. Terus yang kelima adalah googling everything, karena segala sesuatu di digital itu aslinya kita bisa dapat infonya secara online. Jadi ya cari info sebanyak-banyaknya dan manfaatkan info itu. Terus yang keenam adalah don't make excuse. Ini kebanyakan orang itu kayak mau ke digital industri gitu kan, aku nggak punya uang gitu, aku nggak pinter ini. Padahal tuh semua bisa dipelajari. Terus bahkan tadi aku ikut bootcamp juga itu free, terus online course juga aku free. Jadi untuk jadi product designer sendiri ini aku menghabiskan 0 rupiah sebenarnya. Terus setelah itu jangan ragu jika ada opportunity. Nah, ini misal kalian dapat tawaran buat magang gitu kan, mungkin kayak ngeraguin diri sendiri, bisa nggak sih ngatur waktunya gitu, atau mampu nggak sih ntar pas magang gitu. Nah, jangan kayak gitu. Jadi kayak misal ada kesempatan gitu, gaskan aja. Nanti kita juga jadi bisa apa ya, belajar buat ngatur waktu, belajar buat meningkatkan skill kita, memprioritaskan hal-hal yang penting kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah stop thinking about being outstanding, just be best version of yourself. Karena tiap orang itu unik, jadi biasanya orang-orang tuh ribet buat gimana sih caranya jadi outstanding, padahal kalau semua orang jadi outstanding, berarti nggak ada yang outstanding dong, iya nggak sih? Jadi yang harus kita lakukan adalah be best version of ourselves. Terus selanjutnya adalah don't follow money, follow the excellence, and money will follow. Kayak aku tadi, sebenarnya pas magang itu tadi, aku niatnya cari full time, tapi ternyata aku nggak dapet gitu kan, dapetnya yang magang. Waktu itu aku nggak terlalu masalahin gaji dari magangnya itu sendiri, tapi ternyata sebulan kemudian aku diangkat jadi full time gitu. Nah itu karena aku kayak melakukan best version of myself gitu. Apa yang udah aku pelajari itu aku terapin di pekerjaan. Oke, selanjutnya. Oke, itu materi dan sharing-sharing dari aku. Silakan kalau ada pertanyaan. Thank you. Baik, mungkin sebelum
Baik Kak, Bella terima kasih udah memaparkan materi yang super insightful dan luar biasa pada hari ini. Mungkin sebelum kita ke sesi tanya jawab, aku penasaran nih Kak, kenapa Kakak bisa tertarik di bidang UI UX? Karena kan tadi Kakak sempat cerita ya, Kakak, awalnya jurusannya perawat, terus tiba-tiba jadi suka desain, itu tuh ceritanya kenapa sih Kak? Gitu. Oke. Jadi cerita dari awal ya. Sebenarnya kalau menurutku finding passion tuh gak ada tahu. Yang ada tuh kayak kita ngelakuin sesuatu, terus ternyata sesuatu itu passion kita. Jadi ceritanya gini, pas aku maba, itu tuh poster dan MMT di jurusan aku tuh jelek semua gitu. Gak ada yang kelihatan bagus gitu kan. Nah, waktu itu pas aku jadi panitia, aku menvolunteerkan diri buat bikin MMT-nya. Padahal aku nggak tahu Photoshop, nggak tahu Corel Draw, nggak tahu cara bikinnya secara digital gitulah. Terus habis itu dari situ aku jadi belajar, waktu itu lihat di YouTube gitu kan. Terus habis itu pas udah jadi, kata teman-temanku bagus gitu kan. Terus dari situ aku jadi kayak, wah enak juga nih ngedesain gitu kan. Nah dari situ aku jadi belajar lebih banyak, terus habis itu lebih belajar tentang Photoshop, tentang Corel Draw gitu. Nah dari situ aku jadi kayak mikir, wah kayaknya passionku di desain deh, gitu. Oh, seru juga sih ceritanya Kak. Terus, menurut Kakak, cara maksimalin digital teknologi untuk dapat pekerjaan tuh gimana sih Kak? Cara Mungkin bisa sharing. maksimalin, oke, kalau cara maksimalin digital teknologi, menurut aku tadi sih, googling everything. Karena Google itu sendiri tuh udah kayak perpustakaan. Cuman bedanya kalau perpustakaan kan kita mesti nyari bukunya satu-satu, terus nyari halaman yang spesifik gitu buat nemu informasi yang mau kita cari gitu. Sedangkan di Google kita bisa tinggal type kata kuncinya, terus kita bisa nemu informasi yang kita cari. Kadang juga ada informasi-informasi yang kita nggak tahu, terus karena kita lebih nyari lebih banyak dan menyelam lebih jauh ke Google, itu tuh kita jadi nemu informasi-informasi atau website-website yang membantu kita, gitu. Oke, terima kasih Kak, udah ceritain pengalaman. Sebelum ke sesi tanya jawab, aku mau ingetin untuk presensi ya teman-teman. Sebelum presensi bisa di screenshot dulu karena screenshotannya itu bakal dimasukin ke presensi. Dan selanjutnya kita sudah di sesi tanya jawab. Untuk Kak Bella, yang ini untuk Kak Bella gimana nih? Mau 3 penanya atau gimana? Oke, aku jawab satu-satu ya. Ini Iya, waktunya boleh. sampai kapan ya? Gimana panitia yang lain? Seingat aku sampai jam 4 sih, Kak. Sampai jam 4 ya? Mungkin 3 dulu aja kali ya, Kak? 3 dulu, oke boleh. Boleh. Dikumpulin atau mau langsung dijawab? Mungkin 3, satu-satu gitu. Oh ya, satu-satu. Ya. Hmm. Baik, untuk Eri boleh silakan. Selamat sore, moderator dan narasumber. Saya Eri dari Bogor, Kak. Sebelumnya terima kasih, Kak, atas materi yang Kakak berikan tentang pengalaman yang Kakak berikan pada kami. Untuk yang pertama, Kak, saya pengen tanya, ini kan dunia digital ini kan banyak yang disalahgunakan ya, Kak, ya. Contoh seperti foto kita, lalu informasi biodata kita kayak di Instagram, Facebook, atau di aplikasi WA, itu kan saat ini di dunia digital sangat gampang ya Kak ya untuk mengambil data kitanya. Nah, menurut Kak nih Kak, untuk yang pertama, bagaimana Kak seharusnya kami generasi milenial atau mahasiswa sebagai agent of change di era digital industri 5.0 serta menghadapi dunia metaverse yang akan kita temui ke depannya Kak, dan akan menghadapi bonus demografi juga di tahun 2030, itu seperti apa? Lalu kedua Kak, bagaimana cara kita Kak membentuk daya inovatif, kreatif, dan keterampilan berpikir kritis Kak dalam pengembangan penentukan goals di era dunia pekerjaan Kak, di era digital ini, karena yang tadi saya bilang banyak di dunia digital ini untuk mencari pekerjaan juga
banyak perusahaan bodong-bodong ini untuk mencari pekerjaan yang tidak jelas, Kak. Nah, itu bagaimana, Kak, kita untuk menanggapi dunia digital ini supaya kita tidak salah jalan, Kak? Itu saja. Makasih, Kak. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you pertanyaannya. Tadi yang pertama berarti Mungkin Eri bisa ditulis ulang lagi aja di chat Zoom ya. ya tadi ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama panjang jadinya Oh, makanya. ya agak lupa. Untuk Eri boleh. Oh, tadi yang pertama itu ya, tentang gimana caranya membangun kompetensi dalam jangka panjang. Ini yang Eri Bogor, Iya, benar yang ini? iya benar. Oke. Berarti kata kuncinya di sini adalah membangun passion bidang digital, bidang desain digital. Oke, untuk cara membangun kompetensinya sendiri, kayak yang tadi udah aku sampaikan, sekarang ini banyak banget source yang bisa kita pakai, itu entah online course, bahkan kita sekarang itu bisa ikut kuliah di universitas luar yang lain, misal di Coursera, terus di EDX gitu kan, itu juga kita bisa akses secara online. Nah, di situ kita jadi bisa memanfaatkan apa aja yang ada di internet gitu, buat meningkatkan skill kita. Kalau untuk membangun passion sendiri, untuk passion menurutku lebih ke skill ya berarti. Misal kita punya skill di bidang digital gitu kan, nah itu mungkin lebih banyak belajar, dan gak cuma belajar dari online course, tapi juga menerapkan skill kita itu ke sehari-hari. Dan ke apa ya, misal kita passionnya di dunia kreatif, di bagian desain gitu kan, berarti mungkin kita ikut lomba, atau kita jadi volunteer untuk bikin desainnya, kayak gitu. Jadi nggak cuma belajar dari online course, tapi kita juga bisa menerapkan itu. Dari situ, dari pengaplikasiannya itu, kita bisa jadi lebih jago. Tuh. Bagaimana cara kita membentuk daya inovatif dan kreatif? Berarti inovatif, kreatif, dan berpikir kritis ya. Untuk berpikir kritis sendiri, ini tadi kalau menyangkut pekerjaan ya, kayak yang dibilang tadi, misalkan dapat info kerja, apakah itu valid atau itu kredibel atau enggak, kita bisa cek sih, kita bisa tanya dulu mungkin. Tanya dulu ke orang yang tahu. Kayak misal kita dapat penawaran, dapat email gitu kan, Anda diterima di perusahaan ini gitu. Nah, kita tuh being skeptis gitu. Kayaknya, misal kita nggak apply gitu kan, kayaknya aku nggak apply deh, kok bisa dapat surat penerimaan ini gitu. Di situ kan kita bisa tahu bahwa informasi itu tuh mengarah ke penipuan gitu. Jadi untuk berpikir kritis sendiri itu kayak asking sih, banyak tanya. Dan memvalidasi apakah informasi yang kita terima itu benar atau enggak. Untuk membentuk daya inovatif dan kreatif, mungkin ini sama kayak jawaban yang pertama tadi ya. Banyak cari tahu dan banyak untuk praktis atau mengaplikasikan. Oke. Sudah ya, Kak? Yap. Untuk Gimana? Eri, gimana Apakah jawabannya? masih Mungkin kita langsung aja kali ya boleh ke Yuni Mulyawati. Silakan. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya mengenai, tadi kan dijelaskan mengenai social understanding. Itu kalau misalnya di dunia sekarang ini kan banyak yang menyebarkan privasi orang lain seperti dari IG Live, yang meskipun banyak orang-orang tertentu yang dapat melihat, namun terkadang orang-orang tertentu itu malah menyebarluaskan IG Live dari orang tersebut supaya bisa viral. Nah, untuk cara mengatasinya bagaimana ya, Kak? Dan saya juga punya pertanyaan lain,
bagaimana cara kita meningkatkan digitalisasi melalui kreativitas kita dari adanya bisnis yang kita buka secara online melalui TikTok ataupun YouTube yang dapat views-nya tuh banyak gitu Kak. Karena terkadang kalau kita buka sendiri tuh hasilnya tuh kurang memuaskan. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, gimana caranya kita mengatasi kalau misal data kita atau misal informasi tentang kita disebar sama orang lain gitu ya. Nah, kalau itu sih sebenarnya pencegahan. Kalau ini lebih ke kesadaran diri dari kita masing-masing sih. Dari tiap-tiap orang itu kayak harus punya pemahaman bahwa nyebarin data atau privasi orang lain itu bisa mengarah ke hal yang nggak baik atau mengarah ke cybercrime gitu. Nah, kalau misal informasi itu udah terlanjur buat disebarin ke orang lain gitu kan, terlanjur viral, mungkin kita bisa minta buat take down gitu. Dan lebih kayak ke sanksi sosial sih. Jadi gimana caranya orang itu tuh nggak nge-share hal itu lagi gitu, dan gimana caranya orang itu ngerti bahwa yang dilakuin itu salah, kayak gitu. Karena sekarang kita nggak bisa mengandalkan dari pihak kayak kepolisian juga gitu kan. Jadi yang bisa kita lakuin ya kayak memberi tameng ke diri sendiri gitulah. Terus misal kita juga berselancar di dunia digital gitu, pakai sosmed gitu kan, itu juga lebih hati-hati. Misal kita tahu teman kita ngerekam kita gitu kan, terus kita minta ke dia, jangan disebarin ya, atau jangan diupload ya, kayak gitu. Terus tadi yang kedua apa ya? Boleh diulang? Ini Kak, cara kita ningkatin digital kreativitas kita melalui bisnis yang dibuka secara online itu. Itu cara biar views-nya besar. Kalau biar view-nya besar, itu sih kita harus tahu dulu. Kira-kira orang tuh sukanya yang kayak gimana sih? Terus misal kita bikinnya kayak informasi atau konten gitu ya. Nah, itu juga lebih banyak ke itu sih sebenarnya. Kita bikin, terus kita evaluasi, bikin, evaluasi. Jadi kita misal bikin konten, terus kita evaluasi nih, kira-kira yang kurang apa ya? Kenapa konten ini tuh yang lihat dikit gitu. Terus misal kita bikin konten yang lain, terus kita analisa juga, kenapa yang ini view-nya lebih banyak dari yang kemarin, kayak gitu. Nah, kita juga bisa, itu tuh, sekarang tuh banyak kayak digital marketer yang bagi tentang informasi cara meningkatkan viewer, terus cara menggait customer gitu. Biasanya di YouTube ada sih. Nah, itu juga bisa dipelajari dari situ, dari yang udah ahli. Terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Satu penanya lagi, boleh Andi Suhandi. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Andi Suhandi. Apakah suara saya terjelas, Kak? Yap, Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kak Bella, saya ingin menanyakan, yang akan saya tanyakan adalah, saat ini kan dunia digital sangat perlu ya Kak untuk mengembangkan skill, terutama untuk tujuan yang menguntungkan, serta mendapat cuan yang maksimal ke depannya. Bagaimana cara kita dalam menekuni bidang yang dianggap paling disukai, walaupun bukan dari latar belakang bidang tersebut. Sepertinya tadi yang diceritakan dengan kakak, misalnya saya menyukai konten kreator gitu Kak, dan lain-lain. Bagaimana cara agar kita tetap konsisten gitu Kak? Terima kasih. Oke. Terima kasih Andi. Sama-sama. Oke, kalau yang itu mungkin yang pertama adalah know your why. Kayak tanya ke diri sendiri, kenapa kita tertarik sama konten kreator gitu. Mungkin kalian bisa ditaruh di note di manapun, bisa di buku, bisa di catatan di HP. Itu kalian tulis apa sih alasan kalian buat menekuni bidang itu. Terus habis itu gimana strategi kalian buat bisa meningkatkan skill kalian. Nah, dari situ misal kalian ngerasa down gitu, misal kalian ngerasa mager gitu kan, kalian bisa lihat lagi catatan itu, kenapa kalian ke konten kreator gitu. Jadi itu bisa bikin kita semangat lagi. Nah, kalau untuk meningkatkan skill-nya sendiri, kalau dari digital ya, kalian bisa lihat dari tadi online course, mungkin ada rekomendasi tuh di Skillshare.
Tapi kalau Skillshare dia berbayar. Sebenarnya banyak yang berbayar sih. Skillshare, terus habis itu Skill Academy. Oh ya, kalau kalian tahu di Skill Academy itu ada kelas prakerja. Jadi di situ kalian bisa dapat kelas online sekaligus dapat per bulan tuh kalau nggak salah 600.000. Jadi kalian bisa meningkatkan skill dan dapat cuan juga. Mungkin nanti bisa dicari ya di prakerja. Terus tadi selanjutnya tentang apa lagi ya? Udah. Sebenarnya masih ada Kak. Gimana sih Kak cara bikin konten itu agar menarik perhatian audiens gitu Kak? Biar audiens tidak bosan dengan konten yang kita buat Kak. Misalnya kan saya suka dengan hal-hal terkait dengan bisnis ya Kak, misalnya kuliner gitu Kak ya. Pernah saya bikin konten gitu Kak ya. Tapi kontennya itu ada 2 jenis Kak. Pertama kan foto ya Kak, foto produk dan video produk ya Kak. Menurut saya yang paling diminati itu adalah video ya Kak, apalagi yang singkat itu Kak. Bagaimana sih antara kedua jenis konten ini saling bisa mendapatkan insight yang bagus gitu Kak. Terima kasih. Kalau itu sebenarnya itu sih ada ilmunya sendiri. Karena bidangku adalah product design, jadi mungkin aku nggak terlalu capable buat ngomongin ini. Mungkin kalian bisa cari di Instagram atau YouTube orang-orang yang emang dia expert di bidang digital marketing. Kalau nggak salah tuh ada akun dari Nico Julius, terus dari Victoria Wong, itu juga mereka nge-share tentang digital marketing. Jadi mereka nge-share caranya gimana sih orang-orang tuh ngelihat apa yang kita buat gitu, konten yang kita buat, dan gimana caranya bikin cuan yang banyak dari konten itu. Ini ya, aku ketik Victoria. Gak bisa di... Oh, sorry. Gak bisa itu ya, ngetik di komen. Mungkin bisa dicoba lagi. Iya, udah bisa. Oke. Itu ada Victoria Wong, terus ada Nico Julius, itu mereka sering nge-share tentang gimana sih caranya dapat audiens yang banyak dari Instagram, dari TikTok, kayak gitu. Kalau dari aku sendiri mungkin bisa jadi informasi dari aku kurang valid ya, karena aku kurang expert di bidang itu. Jadi aku lebih expertnya ke product design, gitu. Oke Kak, baik. Terima kasih Kak. Oke. Baik, mungkin kita sudahi saja kali ya Kak, karena waktunya juga udah mau habis nih. Untuk teman-teman yang mau tanya, mohon maaf sekali karena waktunya juga sudah mau habis, jadi kita hanya bisa memberikan 3 kesempatan. Untuk sesi diskusi sekarang seru banget ya. Mungkin kita bisa dengar dulu kali ya kalimat penutup dari narasumber hebat kita, yaitu Kak Bella. Boleh Kak Bella, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, jadi tadi sebenarnya digital literasi itu penting banget karena kurangnya kemampuan untuk menggunakan digital teknologi itu sendiri bisa bikin kita untuk nggak bisa ngakses ke banyak hal atau nggak bisa ngelakuin hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakuin gitu. Jadi menguasai digital literasi ini sendiri bisa memungkinkan kita buat mengimprove efisiensi, terus juga mengakses ke informasi-informasi yang kita perlukan, terus juga bahkan buat menemukan kebahagiaan dalam hidup. Mungkin kayak passion tadi, jadi lebih bisa improve quality of life juga. Oke, itu aja dari aku. Thank you guys. Terima kasih Kak Bella. Mungkin aku mau kasih kesimpulan dulu kali ya. Digital literasi itu penting banget karena dapat membagi ilmu dan menambah koneksi kita. Namun kita juga perlu berhati-hati untuk membagikan data yang mengandung privasi dan sara. Banyak hal kreatif yang bisa dilakukan dari teknologi. Yang pertama itu ada akses online course, yang kedua itu mencari pekerjaan, yang ketiga buy or sell things, yang keempat join competition, yang kelima join community. Dan kita harus jadi pelajar aktif dan up to date dengan industri digital. Jadi best person jangan hanya cari uang saja, tetapi pengalaman juga harus dicari ya Kak. Terima kasih untuk Kak Bella.
Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara nih, Kak. Tapi sebelum ditutup, ada kenang-kenangan dari panitia untuk Kak Bella. Mungkin Kakak Operator bisa langsung di-share screen. Dan bisa tolong langsung didokumentasikan saja. Baik, kita mulai dokumentasi cindera mata dulu ya. 1, 2, 3. Baik, sudah. Baik, terima kasih Kakak Operator. Untuk kepada Kak Bella, jika ada kegiatan lain, nggak apa-apa Kak untuk live Zoom duluan. Bagaimana Kak? Oke. Oh ya, ini kalian ada sesi foto bersama nggak sebelum aku? Ada. Oh ya, boleh. Mungkin langsung aja Kakak Operator, kita langsung dokumentasi bersama sama Kak Bella. Baik, terima kasih kesempatannya. Mungkin teman-teman ini bisa langsung on cam dulu ya. Kita dokumentasikan kegiatan sore hari ini. Yuk, yang sedang nggak ada kendala boleh on cam, boleh juga kasih reaksinya. Baik, mungkin saya coba hitung mulai dari 1 dulu ya. 1, 2, 3. Terus saya lanjut ke slide selanjutnya dulu ya. Teman-teman jangan jangan dihitungkan senyumnya. Senyum dulu. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sudah. Baik, terima kasih Kakak Operator. Untuk Kak Bella, sekali lagi terima kasih banget karena udah ngasih materi yang keren banget hari ini. Sebelum kita tutup acara hari ini, aku mau ngingetin untuk jangan pantengin terus Instagram Story Edu and Studio karena di sana bakal diumumin siapa yang menangin door prize. Dan juga jangan lupa isi presensi yang belum ya. Terus, baik, aku Musyafa selaku MC sekaligus mewakili seluruh panitia meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam ucapan maupun perbuatan. Terima kasih banyak semuanya atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kasih Kak. semua. Terima kasih juga untuk Kak Bella. Terima kasih, Kak. Oke, thank you ya. Izin live ya. Thank you panitia.